Dari PG PAUD sendiri termasuk lulusan atau mungkin termasuk daya serap untuk bidang pekerjaannya termasuk cepat Mbak Fitri. Cepat ya, Jadi kami itu seringkali menerima laporan atau menerima informasi dari alumni bahwa sebelum mereka lulus pun beberapa mahasiswa kami sudah dipinang oleh pihak lembaga. Artinya dalam sini mereka diminta untuk mengajar gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan lulusan PG PAUD itu rata-rata umumnya tidak sampai 6 bulan masa tunggu setelah mereka lulus dari PG PAUD Untirta. Mahasiswa kami berikan kesempatan untuk mempelajari atau mengenal teknologi terkini, bagaimana mereka membuat konten-konten. Alumni PG PAUD tidak hanya bekerja atau tidak hanya mengelola lembaga seperti daycare, TPA gitu ya, atau TK ataupun PAUD, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FKIP Untirta, selamat datang di studio Siniar FKIP Untirta. Saya Putri Septiani, host dalam acara episode Siniar hari ini. Episode kali ini kita akan berbincang Bu tentang salah satu jurusan yang memiliki peran penting dalam pendidikan. Ada yang bisa nebak? Iya, yaitu jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau yang biasa kita singkat PG PAUD ya. Bersama saya telah hadir Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Raden Dina Kusuma Wardani MPD. Selamat datang Ibu. ya terima kasih Mbak. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Iya, Bu boleh disapa dulu Bu, Sobat FKIP-nya? Oke, baik, terima kasih. Halo Sobat Muda FKIP Untirta, perkenalkan nama saya Dr. Raden Roro Dina Sumawardeni MPD. Saya selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal ya Ibu. Terima kasih. Hari ini Bu ya, kita akan membahas banyak hal yang menarik nih Bu, mulai dari visi, tujuan, kurikulum, keterampilan mahasiswa, serta peran lulusan Bu yang penting dan branding jurusan ini Bu ya. Bu Dina, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam nih Bu, aku pengen tahu dulu sih Bu, sebenarnya tujuan utama dari pendidikan PG PAUD ini apa sih Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Tujuan utama dari program guru dari PG PAUD sendiri adalah kita ingin menghasilkan lulusan yang memang memiliki kompetensi utamanya di proses pengajaran atau di bidang pedagogik. Tapi terlepas dari itu semua, kami ingin lulusan kami juga memiliki sikap profesional, tidak hanya dalam bentuk kompetensi di bidang pedagogik atau di bidang pengajaran, tapi juga mampu merancang program pembelajaran untuk anak usia dini. Mungkin Mbak Fitri dan yang teman-teman lain pun pernah mendengar istilah pembelajaran transisi yang menyenangkan dari TK ke sekolah dasar gitu ya. Nah, ini yang kita coba terapkan ke mahasiswa kami supaya nanti pada saat mereka lulus mereka bisa merancang program pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Kalau kita bicara tentang anak usia dini, tentunya kita tidak bisa terlepas dari anak usia dini yang memang memerlukan peranan khusus atau memerlukan pendampingan atau memerlukan perhatian khusus. Nah, di sini juga kami mencoba memberikan keterampilan atau memberikan pengetahuan kepada mahasiswa kami bahwa dalam lingkup pendidikan anak usia dini tidak hanya kita mempelajari untuk anak-anak yang dalam tanda kutip reguler, tapi kita juga mempelajari anak yang memang memiliki kebutuhan khusus yang memang harus memerlukan pembelajaran atau bahkan memerlukan media pembelajaran yang dimodifikasi. Demikian Mbak Fitri. Wah, tentunya sangat banyak ya Bu ya peran-peran dan tujuan utama gitu Bu. Tapi Bu, jika kita melihat ke depan, apa sih Bu yang hendak dicapai oleh jurusan PG PAUD ini dalam jangka panjang bagi mahasiswa maupun masyarakat luas ini? Oke, baik. Tujuan kami adalah yang ingin dicapai mahasiswa kami itu bisa memiliki
akhlakul harimah yang baik. Jadi kami ingin bahwa lulusan kami itu menghasilkan lulusan yang memang bisa mengadopsi pembelajaran secara holistik integratif. Artinya tidak hanya dalam lingkup segi pembelajaran saja, tapi di sini mahasiswa kami juga memahami tentang bagaimana sih kita mengajarkan kepada anak tentang kesehatan, bagaimana tentang pola asuhnya, bagaimana nanti dengan proses tumbuh kembang dan sebagainya. Kemudian kami juga mengarahkan kepada mahasiswa kami agar mereka bisa berkembang atau bisa menyerap atau pembelajaran itu secara smart green, kemudian secara secara terintegratif dengan mengacu pada universitas seperti itu. Ya Bu ya, tentu saja Bu ya, untuk mencapai visi tujuan tersebut Bu, pastinya kurikulum memiliki peran yang sangat penting Bu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kurikulum yang diterapkan oleh jurusan PG PAUD itu apa gitu? Kurikulum yang saat ini kami menggunakan kurikulum 2022. Nah, di sini kurikulum kami berbasic atau berlandasan pada 3 ranah yang ingin kami kembangkan, yaitu pada ranah afektif, ranah kognitif, ranah psikomotor, dan di dalam kurikulum kami juga memiliki ciri khas. Salah satu ciri khasnya yang kami tawarkan kepada mahasiswa adalah dalam bentuk mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan di sini yang menjadi ciri khas di PG PAUD yang mungkin berbeda dengan PG PAUD yang di kampus lain atau di universitas lain adalah adanya mata kuliah yang mengarah pada bidang seni, di mana di sini saat ini seni adalah hal yang mungkin bisa diminati atau mungkin bisa menjadi trending untuk mahasiswa saat ini gitu ya, termasuk dengan desain konten atau mungkin seni tata rias yang di sini mahasiswa kami juga bisa bereksperimen dengan menggunakan basic makeup dan sebagainya, atau mungkin mahasiswa kami juga nanti bisa berwirausaha. Jadi di sini wirausaha kami juga dikenalkan bagaimana teknik marketing, kemudian bagaimana nanti mereka mencoba pangsa pasar ya. Jadi semacam hal-hal yang ingin mereka sampaikan, nah itu nanti bisa dalam kurikulum kami gitu. Wah, menarik sekali sih Bu ya kurikulumnya gitu Bu. Bu, lalu bagaimana sih Bu kurikulum tertentu bisa untuk keterampilan seperti OB gitu? Apa saja sih Bu keterampilan utama yang menjadi fokus dalam jurusan ini gitu? Oke, baik. Keterampilan utama yang ingin kami kembangkan dalam OBI ini adalah tentunya kami berbasis pada pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya. Dan di sini kami bukan hanya sebagai pendidik, tapi kami juga berperan berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan proyek. Jadi di sini OBE di sini kami menggunakan 2 metode, menggunakan case method dan menggunakan basic project learning gitu. Jadi kemarin yang sudah kami lakukan adalah kegiatan proyek yang dilakukan oleh tim dosen gabungan. Ini kita menggelar pagelaran karya kemarin di akhir penghujung tahun kita menggunakan pagelaran karya. Nah, di sini beberapa kolaborasi mata kuliah itu mengadakan pameran di gedung C semacam pameran. Jadi media-media berkaitan dengan mata kuliah matematika, kemudian mata kuliah seni rupa dan yang lainnya itu menggelar karya mahasiswa. Nah, kemudian kemarin kita bekerja sama juga dengan daycare untuk pinjam playground. Nah, di sini proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa adalah mereka mengadakan pameran atau mengadakan fashion show, tapi fashion show ini mereka menampilkan rias tata busana dengan baju semacam baju wedding dress gitu ya. Nah, mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Yang diutamakan oleh dosen pengampu cluenya adalah menggunakan bahan-bahan yang masih layak pakai, plastik. Jadi mereka menggunakan plastik yang masih layak pakai untuk mereka membuat kostum baju ball gown gitu ya. Gitu. Jadi mereka menggunakan arena playground untuk mereka melakukan fashion show di sana dan disertai dengan make up gitu. Ya, tentunya sangat seru sekali Bu ya, mengasah kreativitas dan juga memanfaatkan apa yang ada gitu ya Bu ya. Nah, lalu Bu, bagaimana sih Bu jurusan ini memastikan bahwa mahasiswa ini siap dengan keterampilan praktis yang memang relevan di pasar kerja gitu Bu?
Seyogyanya dalam perkuliahan ya, Mbak, di perkuliahan kami memang kami lebih banyak memberikan kepada kesempatan mahasiswa untuk mereka berinovasi. Kita sendiri hanya memberikan clue, hanya memberikan pendampingan, tapi kita menyerahkan sepenuhnya tentunya dengan pendampingan supaya mahasiswa itu tetap berkreasi dan berinovasi, sehingga nanti pada saat mereka turun ke lapangan, entah mereka mengelola PAUD atau mereka bahkan memiliki sekolah lembaga sendiri, mereka sudah bisa beradaptasi atau bisa melakukan aktivitas kreativitas inovasi yang memang diperlukan di masyarakat. Berarti yang kita ketahui Bu ya, bahwasannya sebuah lulusan dari PG PAUD ini memiliki peran penting gitu di masyarakat nih Bu. Kemudian pertanyaan saya berikutnya Bu ya, apa saja sih Bu posisi atau peran yang dapat diisi oleh jurusan PG PAUD ini? Ya. Kan sebelum dari anak usia dini gitu, siapa tahu ada. Dari PG PAUD sendiri termasuk lulusan atau mungkin termasuk daya serap untuk bidang pekerjaannya termasuk cepat Mbak Fitri. Cepat ya, jadi kami itu seringkali menerima laporan atau menerima informasi dari alumni bahwa sebelum mereka lulus pun beberapa mahasiswa kami sudah dipinang oleh pihak lembaga. Artinya dalam sini mereka diminta untuk mengajar gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan lulusan PG PAUD itu rata-rata umumnya tidak sampai 6 bulan masa tunggu setelah mereka lulus dari PG PAUD Untirta. Ada pula yang pada masa masih mengikuti bangku perkuliahan, entah mungkin di semester 7 atau semester 8 pada saat mereka proses akhir penyusunan skripsi, atau bahkan mereka belum menyelesaikan proses skripsi pun mereka sudah diminta oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, di sini biasanya proses ini terjadi pada saat kita melakukan kerjasama mahasiswa kami kolaborasi dengan lembaga di luar atau di sekolah pada saat program yang berada di luar kampus seperti PLP, kemudian MBKM, MSIB atau KM7. Nah, biasanya dari pihak pengelola lembaga ini yang akan meminta mahasiswa kami untuk magang di sekolah tersebut. Kemudian sekiranya nanti selesai magang, proses itu dinilai cocok atau mungkin bisa dilanjut, mereka akan diminta untuk menjadi guru tetap di sana gitu. Wah, iya berarti Bu banyak banget prospek kerjanya Bu ya, melalui PLP, dari program magang dan juga MSIB, MBKM gitu ya Bu ya. Bukan kita hidup di era digital Bu ya, di mana teknologi itu berkembang pesat Bu. Bagaimana sih Bu jurusan PG PAUD ini mendorong mahasiswa untuk terus berkreasi dan juga terus berkembang dengan teknologi terkini ini? Oke, baik. Mahasiswa kami berikan kesempatan untuk mempelajari atau mengenal teknologi terkini, bagaimana mereka membuat konten-konten atau bagaimana mereka berupaya untuk mengenalkan hasil karya mereka menggunakan teknologi terkini gitu. Seperti tugas bisa mereka menghasilkan sebuah tugas, nanti tugas itu bisa mereka unggah atau mereka bisa upload di YouTube gitu ya, sehingga kami untuk mengaksesnya atau mungkin nanti kita bisa minta like dengan pemisah yang lain begitu. Sedangkan kalau dari teknologi yang lain, mereka biasanya sudah terbiasa untuk membuat karya yang memang mereka bisa mengadopsi, seperti membuat cerita, mereka bisa mendaber suara atau mengisi dari tokoh tersebut dengan suara mereka gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar secara konvensional Bu, tetapi juga diajak untuk mengembangkan suatu karya dan juga inovasi mereka gitu ya Bu ya. Ibu, mungkin sekarang kita masuk ke segmen santai ya Bu, yaitu fun fact dan prestasi jurusan PG PAUD nih Bu. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan singkat, mohon dijawab untuk Bu Dina ya Bu ya. Nih Bu, apa saja sih Bu yang membuat jurusan PG PAUD ini unik dibandingkan jurusan sejenis di tempat lain nih Bu? Oke, baik. Iya. Yang menjadi keunikan PG PAUD mungkin bila dibandingkan dengan PG PAUD di kampus lain adalah mungkin dari segi mata kuliah ya Mbak Fitri. Mata kuliah kami ini ada mata kuliah tata rias, mata kuliah yang bersifat seni, mata kuliah yang bersifat praktek, dan ini memang sangat disukai oleh mahasiswa kita, di mana mereka bisa bereksperimen, bisa mengeksplor berbagai macam teknik make up yang kekinian ya, sehingga mereka bisa nanti langsung praktek. Seperti yang kemarin pagelaran di penghujung tahun itu, mereka menggunakan make up dengan
teknik make up yang mereka hanya diberikan clue saja, tapi mereka bisa bereksperimen sendiri dengan karya yang memang sangat menarik sekali. Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Apakah ada, Bu, alumni dari program ini yang sukses dan juga bisa menjadi inspirasi nih, Bu? Apa pencapaian terbesar dari jurusan ini 5 tahun terakhir ini, Bu? Oke, baik. Dari segi alumni, memang alumni PG PAUD mungkin perlu disampaikan di sini bahwa alumni PG PAUD tidak hanya bekerja atau tidak hanya mengelola lembaga seperti daycare, TPA gitu ya, atau TK ataupun PAUD, tapi banyak dari alumni PG PAUD kita yang memang mereka berkarya dengan passionnya mereka masing-masing. Seperti ada yang menjadi penggiat di guru penggerak, atau bahkan ada yang sebagai penggiat di Komnas Perlindungan Anak gitu. Ada yang sebagai narasumber atau sebagai motivator gitu ya. Kemudian ada yang menjadi kepala sekolah tentunya. Kemudian ada juga yang menjadi bidang seni mural art, Mbak Fitri. Kita juga memiliki alumni yang sangat sangat ahli di bidang mural art. Kemudian mereka juga ada alumni kami yang memang sudah memiliki wirausaha sendiri dengan brandingnya sendiri. Dan yang masih menjadi ikatan dengan kita adalah masih terjalin komunikasi dengan saat ini. Kita masih ada komunikasi dengan ikatan alumni. Nah, di sini untuk ketua alumni sendiri saat ini masih menjadi pimpinan di sebuah program studi di kampus swasta gitu. Masya Allah ya, Bu ya. Mungkin kalau jurusan ini, Bu, punya nggak sih slogan tidak resmi yang menggambarkan suasananya gitu? Kira-kira apa gitu? Ada slogan resmi yang biasa dijargonkan di event-event dengan mahasiswa gitu ya. Dan memang event ini biasanya disampaikan pada saat event bersama dengan mahasiswa gitu. Tapi bukan semacam orasi untuk ngajak demo gitu ya. Jadi rekan-rekan, jargon dari PG PAUD adalah boleh disampaikan? Boleh disampaikan. Ajuba beta, ajuba beta gitu. Wah, ini sangat menarik ya, Bu ya. Jadi itu mengajak kita supaya maju bersama PG PAUD. Kurang lebihnya seperti itu maknanya. Oke, Ibu, mungkin semoga informasi ini membuat mahasiswa semakin bangga ya, Bu ya, dengan jurusan, dan calon mahasiswa nih semakin tertarik untuk bergabung di jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Ibu, mungkin sebelum kita tutup, adakah pesan bagi mahasiswa, calon mahasiswa atau alumni, Ibu, agar terus mendukung dan mengembangkan jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia ini, Bu? Oke. Halo Sobat FKIP dimanapun kalian berada, terkhusus untuk Sobat FKIP Untirta. Tetaplah berusaha, berjuang, meraih apa yang telah kalian cita-citakan. Jatuh dan bangun menjadi satu proses untuk pembelajaran. Jadikan pembelajaran ini menjadi langkah untuk lebih maju, berinovasi, dan tentunya termotivasi untuk meraih apa yang kalian inginkan. Yuk, mari bergabung bersama kami PG PAUD Untirta bersama FKIP Sekolah Jawara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Dina. Terima kasih kembali. Iya, semoga siniar ini bisa memberikan wawasan baru tentunya tentang pendidikan guru pendidikan anak usia dini ini. Saya Putri Septiani dan Ibu Dina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.